Bertemu kembali dengan Kanifa Channel. Pada video sebelumnya sekilas tentang update pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 6. Pada Seksi 6 ini sepanjang 6,07 km yang dibagi dua fase, yaitu fase 6A dan fase 6B yang berlokasi antara Ujung Jaya dan Kertajati Majalengka. Proyek Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan terbagi menjadi 6 seksi, yaitu Seksi 1 Cileunyi Rancakalong, Seksi 2 Rancakalong Sumedang, Seksi 3 Sumedang Cimalaka, Seksi 4 Cimalaka Legok, Seksi 5 Legok Ujung Jaya, dan Seksi 6 Ujung Jaya Dawuan. Berikut informasi kunjungan dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP ke Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan. Jalan Tol Cisumdawu akan menjadi barometer Provinsi Jawa Barat, jantung kawasan rebana, dan pendukung kebangkitan Bandara Kertajati. Progres pengadaan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan untuk Seksi 1 sampai dengan Seksi 3 berjalan dengan pembebasan di atas 98%. Di sisi lain, pembebasan lahan untuk Seksi 4, 5, dan 6 masih rendah, yakni di bawah 40%. Namun hal ini terbantu oleh sebagian lahan pada Seksi 5 dan Seksi 6 yang dimiliki oleh pihak perhutani, sehingga pembebasan lahan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Masalah utama yang dialami dalam pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan adalah pembebasan lahan yang bersifat spot to spot. Pembebasan lahan seperti ini membuat pihak kontraktor perlu menunggu lahan untuk dibebaskan keseluruhan untuk memulai proses konstruksi. Bila ada satu bidang lahan yang sudah dibebaskan sementara di sebelahnya belum, maka alat-alat berat tidak bisa melewati lahan tersebut. Beberapa usulan yang disampaikan oleh PT Citra Karya Jabar Tol terkait beberapa permasalahan dalam proses pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan adalah sebagai berikut. 1. PPK lahan sebaiknya melakukan pembebasan lahan dengan sistem blok dibandingkan dengan spot to spot, sehingga pihak kontraktor dapat memulai pekerjaan konstruksi selagi pembebasan lahan masih berjalan. Kedua, dana talangan tanah uneligible akan ditangani dengan beberapa solusi, yaitu penggunaan aparat penegak hukum untuk meminta kembali kelebihan dana pembayaran pada warga, atau meminta BPJT untuk memasukkan dana tersebut menjadi dana investasi. Ketiga, percepatan penyelesaian masalah izin akses masuk dengan pihak perhutani diharapkan dapat dilakukan untuk memperlancar proses pembangunan. Keempat, dibutuhkan koordinasi lanjutan mengenai sistem pembayaran tanah kas desa yang sedang dibuat. Kelima, PT Citra Karya Jabar Tol berharap ada proses rekonsiliasi BPJT untuk penyelesaian masalah dana yang masih belum terbayarkan.